Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Aswastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dosen pengampu Business Communication and Negotiation, yaitu Ibu Yati Husno SE MM. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Kamila Yahya dengan NPM 0211220046 dari kelas 3B Manajemen. Maksud dan tujuan saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi dalam organisasi. Nah, apakah semua teman-teman pernah mengikuti organisasi sebelumnya? Seperti organisasi OSIS, himpunan, BEM, atau organisasi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam organisasi. Di sini saya pernah berpengalaman mengikuti organisasi sebelumnya. Yang pertama saya mengikuti organisasi di sekolah SMP saya mengikuti organisasi OSIS selama 3 tahun dan saya mengikuti organisasi Karang Taruna. Nah, dengan adanya organisasi tersebut saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dengan saya dan saya dapat mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang lebih tahu dan lebih berpengalaman dari saya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut Katz dan Kahn berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Komunikasi organisasi biasanya terwujud dan berlangsung dengan membahas mengenai bahasa cara kerja suatu organisasi, bagaimana produktivitas organisasi tersebut, dan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi tersebut. Misalnya, membuat memo, kebijakan, pernyataan, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, proses komunikasi organisasi dipilih berdasarkan persetujuan secara sosial. Namun, biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi bukan berorientasi pada organisasi tersebut, melainkan kepada para anggotanya secara individual. Nah, yang kedua ada jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi vertikal merupakan bentuk komunikasi yang terdiri dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Nah, adapun fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, peraturan, dan instruksi. Yang kedua, memonitor pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan, evaluasi, dan teguran. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan organisasi, dan insentif. Seorang pimpinan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan bawahannya dan memahami cara mengambil kebijakan-kebijakan terhadap bawahannya. Adapun fungsi komunikasi ke atas digunakan untuk memberikan pengertian mengenai laporan kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan, memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar. Nah, maksudnya komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Jenis komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung di dalam situasi yang tidak formal. Komunikasi horizontal ini berlangsung dengan cara tatap muka,
melalui media elektronik seperti telepon maupun pesan tertulis. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini sering juga disebut komunikasi silang. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dengan bawahan. Ketika para pemimpin dapat berkomunikasi dengan efektif dengan bawahannya, maka pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh bawahannya. Selanjutnya ada keterampilan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada membaca, yang kedua mendengar, yang ketiga percakapan yang menarik, dan yang keempat wawancara. Yang selanjutnya ada hambatan komunikasi. Yang pertama ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan ini disebabkan dengan adanya kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa seperti kata-kata, kalimat, kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga ada hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Selanjutnya ada masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, adanya perbedaan karakter. Setiap karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakter tersebut bisa menjadi sumber masalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, kurang dapat terbuka. Maksudnya, tidak semua karyawan dapat terbuka dengan apa yang mereka rasakan atau alami ketika sedang bekerja di suatu perusahaan. Tidak heran apabila hal tersebut dapat memicu masalah komunikasi karena terjadinya salah persepsi atau adanya miskomunikasi. Yang ketiga, tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Maksudnya, seorang karyawan bisa jadi kurang dapat terbuka karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya mereka. Jika demikian, kita harus mulai bisa mendengarkan pendapat dari tiap-tiap karyawan dan bahkan menerima kritik serta saran yang disampaikan oleh mereka. Dengan memberikan karyawan kesempatan untuk berpendapat, mereka akan merasa lebih dihargai. Yang keempat, belum mengenal satu sama lain. Yang dimaksud di sini adalah masalah komunikasi bisa terjadi ketika masing-masing karyawan belum mengenal satu sama lain. Maka dari itu penting bagi perusahaan atau organisasi untuk mengadakan outing atau pergi liburan bersama agar mereka memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi mengenai hal-hal di luar pekerjaan dengan sesama rekan kerjanya. Kelima, informasi yang disampaikan kurang jelas. Kita dapat menyampaikan informasi sejelas dan serinci mungkin serta berikan pengarahan terhadap seluruh karyawan untuk dapat melakukan hal yang sama dalam menyampaikan informasi. Nah, selain itu, di sini juga ada solusi masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, tunjukkan rasa empati kalian terhadap sesama ketika pemberi pesan sedang menyampaikan informasi, sehingga kita dapat menangkap isi pesan dan menunjukkan rasa respect atau menghargai terhadap sesama. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan jelas. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, penyampaian pesan dengan bahasa yang jelas akan memudahkan penerima pesan untuk menangkap informasi yang disampaikan. Hal ini untuk menghindari salah persepsi di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, jalur komunikasi tetap terbuka. Memastikan jalur komunikasi tetap terbuka merupakan salah satu metode atau cara untuk meningkatkan komunikasi yang baik di tempat kerja.
Dengan jalur komunikasi yang terbuka mampu mendorong kemajuan kinerja, sangat penting ketika berurusan dengan karyawan yang sedang bertugas dari jarak jauh. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa yang netral dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama, mengetahui teori komunikasi organisasi. Dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi antar anggota dan pemimpin dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Maksudnya hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pimpinan memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Keempat, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Selain itu, kesadaran pemimpin dan anggota dapat memperlancar segala visi yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan adanya kemampuan berkomunikasi dalam organisasi, hal tersebut akan berfungsi sebagai membangun alur informasi serta pemahaman yang sama antara satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.